Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhtasatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an azilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adnima udnama aw ajhala aw yajhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawar ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam acara mudzakarah kita. Semoga dengan pertemuan ini Allah menurunkan berkahnya. Berkah dalam kehidupan ini yang kemudian Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala hal. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan judul yaitu Arafta Falzam. Mohon dihafalkan ungkapan ini, Arafta Falzam. Kemudian saya tambah Hasba Mustawab. Asalnya teks daripada Arafta Falzam ini adalah dari Rasulullah SAW. Saya tambah Hasba Mustawab karena kita punya level yang tidak sama. Walaupun hadis ini didawuhkan kepada Sayyidina Al-Harithah ibn Malik Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Saya baca teks hadisnya seperti apa beliau sebagai seorang sahabat Nabi telah sampai pada maqam ma'rifatullah.
Tapi kalau kita makom apa ini? Makom mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Makom hafidhullah. Jangan makom hadahullah. Anil Harisa ibn Malik al-Ansari annahu marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Sayyidina Al-Harisah bin Malik al-Ansari bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu kaifa asbahta ya Harisah. Pertanyaannya, kaifa asbahta ya Harisah, bagaimana kamu berpagi-pagi ini wahai Harisah? Qala asbahtu mu'minan haqqan. Ya Rasulullah, aku menjadi seorang mukmin yang betul-betul mukmin. Qala undur ma taqul. Kamu perhatikan apa yang kamu katakan. Artinya ini perlu bukti, realita, seperti apa keimananmu yang dikatakan keimanan yang betul-betul iman. Fa inna likulli qaulin haqiqatan. Karena setiap dalam ucapan itu harus ada realitanya. Fa ma haqiqatu imanik, maka apa realita keimananmu? Dia menjawab, azaftu nafsi anid dunya. Ya Rasulullah, aku berpaling, memalingkan diriku dari dunia. Fa ashartu laili, maka aku berjaga di malam hariku. Wa adma'tu nahari, aku berdahaga di siangku. Jadi kalau malam apa? Qiyamul. Kalau siang puasa. Wa ka'anni anduru arsa rabbi bariza, seakan-akan aku melihat aras Tuhanku barizan, aku melihat secara terang. Yani aras dilihat oleh beliau ketok welo-welo. Wa ka'anni anduru ila al-jannah, seakan-akan aku melihat kepada penduduk surga, yatazawarun fiha, mereka saling berkunjung di surga. Wa ka'anni anduru ila ahlin nar, seakan-akan aku melihat kepada penghuni neraka, yatadhaghuna fiha, menjerit nangis melolong-lolong di neraka. Qala ya Harisah, wa ya Harisah arafta falzam. Rawahu Tabarani fil Kabir. Wa ya Harisah, kau telah mengetahui, maka falzam, maka tetapilah. Artinya hadis ini memberikan penjelasan yusiru ila anna Harisah, bahwa Harisah qad wasala ila darajatin aliyah minal ma'rifah, dia telah sampai usul pada derajat yang tinggi berupa ma'rifatullah, mengenal Allah, wal idrak, dan betul-betul memahami siapa Allah. Khasatan ma yata'allaqu bil akhirah, pada khususnya sesuatu yang berkaitan dengan masalah akhirat, wa akhwaliyah, keadaan di akhirat. Ini beliau ya, jadi sampai, karena sampai pada usul, sampai pada tingkat yang paling tinggi, maka beliau mengatakan, aku enggak butuh dunia ya Rasulullah. Karena itu kalau malam aku apa? Ya mulai, kalau siang puasa. Seakan-akan aku melihat apa? Aras katon welo-welo. Seakan-akan aku melihat ahli surga sedang berkunjung di antara mereka. Seakan-akan aku melihat ahli neraka, penghuni neraka, mereka menjerit, menangis, melolong-lolong. Jadi sampai tembus pandangannya sampai ke surga, ke neraka. Ya. Ini namanya sudah wusul ilallah.
Otomatis Rasulullah kemudian perintah, kalau begitu ya Harisah, kamu sudah tahu, falzam, hendaknya betul-betul kamu jaga ya, jangan sampai terjadi pergeseran. Itu Sayyidina Harisah ibn Malik. Terus apa untuk kita? Ini makanya saya tulis selanjutnya hasba mustawak, ya kita menurut level kita sendiri. Ketika alhamdulillah Rasulullah memberikan bisyarah pada umat yang hidup di akhir zaman ini bahwa sayati zamanun, akan datang satu zaman, man amila minhum usura ma umira bihi, barang siapa mengamalkan 1/10 apa yang diperintahkan kepadanya berupa syariat Islam ini, dia naja, selamat. Allahumma ja'alna minhum. Jadi hanya mengamalkan 10% agama, selamat. Allahumma ja'alna minhum. Jadi tidak seperti Sayyidina Harisah, kita adalah mudah-mudahan semuanya selamat, termasuk orang yang hidup di akhir zaman yang kalau kita mengamalkan berapa? 10% agama apa? Selamat. Allahumma ja'alna minhum. Sementara kita telah berjamaah, alhamdulillah dengan berjamaah ini kemudian ada tanasuh, saling menasihati. Maka kemudian apa yang antum dapatkan, apa saja yang kamu dapatkan, hendaknya betul-betul dipegang kuat ya. Hendaknya dipegang apa? Kuat. Dicekeli sampai ujung. Walaupun seperti apa yang kita dapatkan sudah tentu enggak sama. Pengertian enggak sama tadi itu nanti akan ada isyarah dari Rasulullah SAW. Memang enggak sama. Maka apa diantaranya? Nanti kita lanjutkan. Jadi ibaratu arafta falzam, ungkapan arafta falzam ini hiya juz'un min hadisin nabawiyyin syarifin anis sahabi Harisah ibn Malik al-Ansari, bahagian daripada hadis nabawi yang mulia yang diceritakan dari seorang sahabat namanya siapa? Harisah ibn Malik al-Ansari. Takni arafta fastamirra, kamu tahu maka sekaligus kamu harus teruskan, jangan sampai diputus. Au arafta, atau kamu tahu, fasbut, maka konsistenlah. Wa yatusiru, hadis ini memberikan isyarat ila daruratul istimrar, kepada suatu kebutuhan yang yaitu terus menerus wasabat dan teguh alal haqqi, atas kebenaran, wal khairi, dan kebaikan, ba'da ma'rifatihima, setelah mengetahuinya, ala ikhtilafi mustawatil muslim, di sini dengan catatan berbedanya tingkatan-tingkatan seorang muslim fi ma'rifati dinih, dalam mengamalkan agamanya. Kama asyara ilaihi qaulu sallallahu alaihi wasallam, ughdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takunil khamisata fatahlik. Ughdu, dari kata-kata ughdu itu berangkatlah pagi-pagi. Jadi mulai pagi-pagi sudah bersiap-siap serius. Artinya menjadilah kamu seorang alim. Kalau enggak bisa menjadi seorang alim, ta'alim, orang yang belajar nyantri, au mustami'an, atau pendengar yang baik, au muhibban, atau pecinta. Wala takunil khamisata, jangan engkau termasuk orang nomor 5, alim tidak, muta'alim tidak, mustami' tidak, muhibban tidak. Fatahlika, maka kamu apa? Akan celaka. Rawahu Abu Daud at-Tayalisi. Di sini di antara kita ada yang alim. Ada?
Saya sendiri masih thalib. Karena pesan Abuya, mazil dawa thaliban. Muta'aliman. Saya sendiri masih apa? Thalib. Karena Abuya bilang apa? Mazil thaliban. Saya ulangi ceritanya boleh? Kapan? Waktu Abuya tahun 83 barangkali ya. Ke Malaysia. Saya dipanggil. Waktu itu yang menjadi penasaran teman-teman Malaysia, kok sampai Abuya ikut juga menjemput saya, toh saya ini adalah kacungnya, khotimnya. Kok sampai apa? Beliau ikut menjemput di mana? Di bandara. Waktu itu Abuya bersama teman-teman Malaysia sebanyak 15 orang. Mungkin teman Malaysia ini penasaran, sopo sing dijemput ini? Mungkin wali ya. Sementara waktu itu saya waktu ke Malaysia pakai celana, pakai safari, pakai kopiah hitam. Begitu saya turun, teman-teman Malaysia langsung kemudian meninggalkan Abuya, datang ke saya, menciumi saya. Wong 15 itu beruduk. Ini mungkin wali. Karena Abuya ditinggalkan oleh teman-teman Malaysia, saya melihat merah, marah, duka. Maka suaranya cukup memberi gambaran dukanya. Hiya, tak, ijlis nak kita, duduk di sini. Ihya, anda kiai kabir, kamu kiai besar ya. Anda kiai kabir, kamu kiai besar ya. Salah samarat. Wala siyama idza ta'ammamta, apalagi kalau kamu bersorban. Yusafihukan nas, kamu dibolak-balik tanganmu, diciumi oleh orang banyak. Ya ihya mazilta thaliban. Kuwi ngono sampai kapan wae santri. Sampai kapanpun kamu adalah sampai sekarang saya juga belum alim, bukan alimnya, cuman santri. Antum juga santri ya. Muta'aliman ya, jadi saya sendiri bukan orang alim ya. Karena Abuya dawa mazilta thaliban. Jangan ada seorang di antara kita mengatakan alim, masih jauh. Muta'aliman atau muta'alim. Muta'alim tandanya bawa pulpen ya. Nyatet. Iki nggo nyatet kabeh apa iki? Itu muta'alim. Walaupun tidak mondok tapi sebulan sekali. Mustami'an yang enggak bawa pulpen ini rungokno, pendengar yang baik. Muhibban. Jadi alim tidak, muta'alim tidak, mustami' tidak, muhibban. Buktine apa muhibban? Apa buktine? Ya maringi konsumsi ngono ya. Nyenengno sing teko. Wala takunil khamisata fatahlik, jangan kamu termasuk orang nomor 5, kamu celaka kamu. Permasalahannya wadari kali anal iman alaisa mujarradu qaulin bil lisan. Iman itu sendiri bukan sekedar
ucapan dengan lisan, bal huwa amalun bil qalbi, justru iman itu adalah sudah tentu amal bil qalbi wal arkan dan anggota badan. Mudah-mudahan kita minal mukminin. Pembinaan dari mulai kapan terus dan menerus, alhamdulillah kita rutin ini, mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok al mukminin. Bi idafati ma fil ibarati da'watun listiqamah. Di sisi lain bicara masalah ungkapan arafta falzam, ada ajakan terkait dengan keistiqomahan. Berarti harus kontinu, rutin. Ini arti apa? Arafta falzam. Wa tahdhirun minal ghaflah, dan agar menjadi peringatan minal ghaflah, daripada lupa, amma arafahu, daripada apa yang telah mengetahuinya, wal khiris, dan selalu memperhatikan ala adami tala'u bibih, tidak bermain-main dengannya, awit tafriti fih, atau bertindak sembrono. Ini arti arafta falzam. Jadi keistiqomahan adalah diperlukan dalam segala hal yang kita ketahui. Wa kadzalika ma'al mujahadah, itu pun enggak cukup itu istiqomah, enggak cukup itu. Ada kebersamaan namanya al-mujahadah, bersungguh-sungguh. Dalam rangka apa? Fi talabi ma yuhibbuhu Allah wa yardah, untuk mencari apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling tidak dari arafta falzam ada perintah tentang al-luzum, yaitu bagaimana kita harus terus-menerus memegangnya, harus terus konsisten istiqamah. Tidak seperti itu saja, di sini ada yang dimaksudkan dengan mujahadah, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk mencari yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala fi akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, jahadu, mujahadah. Jadi mohon diperhatikan, ada istilah-istilah yang kita keluarkan pada pagi hari ini. Ada istilah al-mujahadah, ada istilah al-istiqamah, ada istilah nama as-sabat, yaitu as-sabat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari ridhaku, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan menunjukkan pada mereka sekian banyak jalan daripada kami, kata Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah sungguh membersamai orang-orang yang berbuat baik. Ada catatan penting dari wa innallaha lama'al muhsinin, maka kita keluarkan istilah al-ma'iyyah, ma'iyyatullah lil muhsinin. Apa ma'iyyatullah muhsinin itu apa? Kok Allah saya mengatakan wa innallaha lama'al muhsinin. Ada lagi inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ada lagi istilah innallaha yuhibbul muhsinin. Mudah-mudahan ma'iyah kita dapatkan. Mudah-mudahan rahmat Allah kita dapatkan. Mudah-mudahan namanya mahabbatullah kita dapatkan. Walaupun kita termasuk orang yang tidak beramal banyak, karena kita hidup di akhir zaman penuh dengan kesibukan. Bisanya kita menjalankan 10% agama, mudah-mudahan selamat semua. Yang terpenting Allah memberikan pada siapa saja itu ada istilah ma'iyah, ada istilah rahmah, ada istilah al-mahabbah. Maka wa innallaha ma'al muhsinin liyanala ma'iyyatullah, agar mendapatkan kebersamaan Allah lahum kepada muhsinin allati hiya. Apa itu ma'iyah? Para ulama menyimpulkan kama qalu, pertama an-nusrah, dapat pertolongan daripada Allah, wa ta'yid, dan penguatan dari Allah, wal khifid,
dijaga oleh Allah. Wal hidayah, mendapatkan petunjuk daripada Allah. Ini adalah bentuk ma'iyatullah lil muhsin. Berapa? 4 hal. Pertama apa? An-nusrah, pertolongannya. Kedua, at-ta'yid, penguatannya. Ketiga, al-hifdz, penjagaannya. Keempat, al-hidayah. Yang selanjutnya, bila orang mendapatkan ini, maka ada istilah abuyah, tartib minallah. Tartib minallah. Tahu-tahu Masya Allah dapat pertolongan, tahu-tahu lancar semua, tahu-tahu mendapat petunjuk, kita nggak tahu. Maka yang terpenting dari bahasa araf tafalzam, apa yang harus kita lakukan adalah keistiqomahan dan mujahadah. Waliyanal rahmatahu ta'ala liqouli ta'ala, dan supaya mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, karena Allah berfirman, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, bahwa rahmat Allah itu dekat sekali dengan orang-orang yang berbuat baik, namanya rahmatullah. Ada lagi waliyana la mahabbatu ta'ala, agar mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala liqouli wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dengan apa? Kata wa ahsinu bi fi'lil khairi wal ihsani ilan nas, dengan melakukan kebaikan dan perbuatan yang baik kepada sesama manusia. Disinilah arti seorang insya Allah selamat ketika kita diuji oleh Allah dengan apa? Khaisuyanju fil ikhtibari, di mana ia selamat dalam ujian, wal imtihan fi hayatih, dalam kehidupannya, yang Allah berfirman kama ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, berarti orang akan lulus dalam ujian kalau ia disebut muhsin, minal muhsinin. Untuk minal muhsinin, bagaimana Anda masuk minal muhsinin? Harus ada perilaku keistiqomahan, harus ada mujahadah. Maka kembalinya lagi kepada apa? Araf taba falzam. Walaupun tingkatan kita tidak sama, ruwe apa istiqomah, ruwe apa yang konsisten. Jadi itulah arti araf taba falzam menurut level kita. Baik, jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, berarti seorang akan disebut lulus dari ujian Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, kalau ia tercatat di sisi Allah sebagai apa? Minal muhsinin. Yang minal muhsinin kemudian Allah memberikan padanya ma'iyah. Yang dengan muhsinin Allah memberikan mahabbah. Yang dengan muhsinin Allah memberikan apa? Rahmatnya. Wa yufhamu min hadhil ayah, bisa dipahami dari ayat ini, annal ihsana fil amal ahammu, bahwasanya berbuat baik dalam amal itu jauh lebih penting dunan nadhar ila kasratih, tidak mesti melihat kepada banyaknya. Wa in kanatil kasratu matlubah, meski banyak juga ditekankan tetap, tapi kita tidak perlu memandangnya kudu akeh mboten. Itu namanya al-ihsan fil amal. Wa kadzalika dawam alaih, begitu pula selalu kontinu atas amal itu. Wa in qalla, kalau ataupun sedikit, itu justru minal ihsan fil amal. Karena sabda Rasulullah liqouli sallallahu ahabbul amali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qallat. Semuanya ada dalil ya. Jadi semuanya ada dalil. Mudah-mudahan kita termasuk minal muhsinin. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Arabta falzam hasba mustawak. Anda mengerti maka harus menetapi sesuai kelas atau level Anda. Ungkapan Anda mengerti maka harus menetapi adalah penggalan dari hadis Nabi Muhammad SAW pada sahabat Harisah bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an. Maksudnya, Anda telah mengerti maka teruskanlah, atau Anda telah mengerti maka konsistenlah.
Ini memberikan isyarat akan pentingnya konsistensi dan keteguhan pada al-haq, kebenaran, dan al-khair, kebaikan. Setelah mengerti akan keduanya sesuai dengan perbedaan level, kelas, atau mutu seorang muslim dalam hal pemahaman kepada agamanya. Sebagaimana dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW, jadilah orang alim atau pembelajar atau pendengar yang baik. Nah, ini sedikit ngapunten disarai ya Bi, kalau ngaji ibu-ibu itu mesti rame ae nang mburi iku. Sampai saya yang di depan ini dengar. Berarti belum pendengar menjadi yang baik, ojo ngomong dewi-dewi. Atau pecinta. Dan jangan jadi orang yang kelima, karena akan menjadi sebab kamu mengalami kehancuran. Hadis riwayat Abu Dawud atau Yalisi. Hal demikian karena iman bukanlah sekedar ucapan di lidah, melainkan praktek dengan hati dan anggota tubuh. Selain itu, dalam ungkapan di atas juga mengandung makna anjuran agar bersikap istiqomah, peringatan agar jangan sampai mengabaikan hal yang telah dimengerti, selalu memperhatikan secara penuh, tidak mempermainkan atau bertindak sembrono. Di samping juga diikuti usaha keras mencari kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman-Nya di akhir surat Al-Ankabut, dan orang-orang yang bermujahadah bersungguh-sungguh demi kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar membersamai orang-orang yang berbuat baik. Agar meraih satu ma'iyatullah, dibersamai Allah, yang menurut para ulama adalah pertolongan, penguatan, penjagaan, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Sebagaimana firman-Nya, sungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga, mahabbatullah, kecintaan Allah sebagaimana firman-Nya, dan berbuat kebaikan karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu dengan melakukan kebaikan, berbuat baik kepada manusia sehingga meraih keselamatan dalam tes dan ujian kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, agar Dia menguji manakah di antara kalian yang terbaik perbuatannya. Bisa difahami dari ayat ini bahwa melakukan yang terbaik dalam sebuah amal atau ihsan adalah lebih penting daripada memperbanyaknya atau dari sisi banyaknya, meskipun banyak juga dituntut atau ditekankan. Begitu pula hal dengan merutinkan amal meskipun sedikit, ia adalah bagian dari ihsan fil amal, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah paling langgeng meski sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Itu kalau sholat tarawih jangan cepet-cepetan ya. Banyak 20 tapi 10 menit selesai. Yang banyak begitu. Tidak seperti itu. Al-ihsan fil amal itu adalah bentuk madah materi kita diuji oleh Allah, mudah-mudahan selamat semua dan lulus. Wal istiqamatu khairun min alfi karamah. Ini bahasa yang sering kita dengar. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Sementara istiqomah biasanya ya nggak mungkin banyak, sedikit. Karena sedikit tidak pernah merasa, oh saya ini masya Allah. Tapi kalau seorang melakukan perbuatan yang banyak, mungkin terjebak dirinya untuk kemudian masya Allah aku ya. Makanya karena itu istiqomah khair min alfi karamah. Sementara keramat seseorang karena proses diri yang cukup panjang, yang mendapatkan keramat A, B, dan D, C, D. Tapi jangan-jangan kemudian begitu dia punya keramat mekrok, dibanting oleh Allah. Ini masalahnya ya. Jadi ketika dikatakan al-istiqamah tuh kaitannya dengan
Seorang bisa jadi ketika mendapatkan keramat akhirnya kemudian lupa diri, menjadi magrur, menjadi kemudian mu'jab bi nafsih, yang kemudian sedikit tapi langgeng, itu justru lebih baik. Lima dari anna dakhilatun fi qoulihi ta'ala walladzina jahadu fina. Kembali, kenapa istiqamatu khairun fi karamah? Karena istiqamah itu adalah termasuk walladzina jahadu fina bima'nal mujahadah, dalam arti mujahadah fi talab ma yuhibbul wardah. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Ibnu Majah istaqimu walan tuhsu. Sudahlah, untuk ukuran kita ini yang penting istiqamah saja, apapun yang kita lakukan. Toh walan tuhsu, kalian elan tastati'u an ta'uddu wa tastakbilu kulla wujuhil khairi wa ta'at. Artinya tidak mungkin kalian itu bisa kemudian menghitung, menyempurnakan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan dan ketaatan. Bihaulikum wa quwwatikum, dengan dayamu, kekuatanmu. Wala bijtihadikum, bukan dengan kesungguhanmu. Wastitaatikum, bisamu. Balan tutiku, justru tidak mungkin kalian akan kuat. Wa ahra alla tutiku, yang terpantas adalah kamu pokoknya nggak mungkin kuat, bisa. Wa im badaltum majhudakum, sekalipun kalian telah mengerahkan sekalian memaksimalkan apa yang dimiliki. Artinya jadi sekian banyak namanya takalif syariah ini banyak sekali. Jelas tidak mungkin kita akan bisa menjalankan seluruhnya. Sing iso apa wis pokoke istiqomah. Sudah. Jadi sing iso apa pokoke istiqomah. Tidak mungkin kita akan menjalankan sekian banyak takalif syariah ini walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Idan arafta falzam, kembali akhirnya kemudian yang penting nek weruh lakonono cekelono gandolono, itu aja sudah ya. Itu Pak. Pertama, untuk mengingatkan saja karena sekarang ini kita sedang muhasabah fil iman. Pertama, arafta annal amala manutun bil qabul. Amal itu sangat tergantung diterima oleh Allah apa tidak. Bagaimana diterima? Khina kana lillah. Penting. Ketika amal itu pertama karena siapa? Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin wa billah. Ada istilah wa billah, karena masya Allah la quwata illa billah walau la idtakhalta jannataka qultaba masya Allah la quwata illa billah. Jadi di sini semuanya kembali kepada Allah yang membersamai kita, bukan karena kekuatan kita. Ini penting, karena biasanya orang kalau sudah mulai mendapatkan keberhasilan, lali biyeni sopo ya. Kemudian mulai aku iki ngono aku, duduk sopo-sopo ya. Kemudian fillah itu ditolabi ma indahu, karena mencari apa yang di sisi Allah berupa ridho Allah. Atau kedua bisa jadi karena apa sih kalau bukan karena keimanan kita. Alhamdulillah Allah menyiapkan dalam segala pekerjaan kita ini ono ganjarani. Dari mulai sekecil apapun ono ganjarani. Likulli hasanatin berapa? Biasroti amsaliyah. Perlu kita cari motivasi kita untuk beramal itu oleh ganjaran apa ora. Dengan demikian maka setiap amal mesti kita muga-muga oleh ganjaran. Itu perlu dicari itu sebagai motivasi. Jangan mengatakan ibadah kok golek ganjaran. Kowe wis wali apa durung? Wali kota kok muni ngono ae. Jelas ya, jadi jelas masalah pahala ini penting sekali, karena masalah pahala begitu kita dapatkan sebanyak-banyaknya, maknanya insya Allah kita masuk surga dengan banyaknya pahala itu, dan menjadi kemudian beda tingkatan kita di surga karena pahala itu sendiri. Walikullin darajatun mimma amilu. Lali ajilin, bukan karena kepentingan sesaat, karena kepentingan duniawi, karena kepentingan untuk mendapat pujian, karena kepentingan pamer, karena kepentingan diantaranya bangga diri. Itu semuanya
Kalau sudah ke arah sana nonsen, tidak ada artinya apa-apa. Begitu seorang dengan keberhasilannya mulai berbangga diri, itu namanya sudah mensekutukan Allah. Allah nyingkir no Gusti Allah. Mongko kabeh so Gusti Allah. Kok nalika berhasil kemudian dia mengatakan ini adalah hasil saya. Ya kalau begitu kamu kumpul sama-sama korun aja lah. Sementara Allah menggambarkan siapa Sulaiman, qala hadza min fadli rabbi. Kemudian kalau korun apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Sementara kalau kita amati, kita hidup sekarang ini justru pinter-pinter uang mulai goblok karena kalah dengan Google. Ya, karena ada AI kita jadi goblok semua gitu. Kan gitu. Jadi sekarang ini jadi karena ada AI ini kemudian kita ini sampai sekarang siapapun ulama pun tidak ulama, kalau mau cari dalil gak usah repot-repot punya apa? Cukup AI. Berarti goblok kan? Berarti kan kita di sekarang dikalahkan oleh justru ciptaan manusia sendiri yang itu dari Allah, menunjukkan manusia artinya tidak punya daya. Kenapa mesti kemudian sekarang kembali kepada AI? Ini menunjuk kita di bawah AI. Termasuk sekarang zaman robotisasi, masya Allah. Wes ya, kalah karo robot. Kok gitu? Menyombongkan diri, tidak bisa sudah. Ini Allah menunjukkan kamu tuh jauh lebih goblok daripada AI. Karena sekarang semuanya masya Allah. Tidak usah mempunyai bibliotek, kitab ribuan tidak usah. Cukup sudah tombol saja Mbak Google, selesai dapatnya. Kisi goblok siapa? Berarti kan kita. Ini contoh. Apalagi nanti Dajjal turun, yang mengalahkan semua teknologi. Jadi akhirnya orang sekarang mungkin bisa menjadi Tuhannya adalah Tuhan teknologi. Nanti teknologi pun kemudian secanggih apa dikalahkan oleh Dajjal. Ya. Karena Dajjal jauh luar biasa dan itu akan turun. Menunjukkan kita bukan siapa-siapa. Ini adalah pengertian bahwa amal itu manutun bil qabul khina kana lillah wa billah wa fillah. Yang kedua, arafta anna min wasailin najah fil amal salah satun. Kamu sudah tahu, kita ngajari dari dulu. Kalau ingin berhasil, 3 hal saja lakukan. Pertama apa? As-siddiq, yaitu kejujuran. Wal ikhlas apa? Ketulusan. Kemudian war-raghbah fillah. Yang kecil maka menjadi besar, yang sedikit akan menjadi banyak. Itu wanti-wantinya Abuya. Kalau kamu berhasil, ini saja sudah kamu pegang. As-siddiq wal ikhlas war raghbah. Nomor 3, arafta anna min salamatiddin fi akhir zaman. Bahwasanya keselamatan agama kita di akhir zaman ini ada 3. Dirhaman min halal. Kalau cari rezeki yang halal, selamat insyaallah. Wa ilman mustafad, dan yang kedua, alhamdulillah masih mau ngaji. Wa akhon fillah, dan saudara karena Allah. 3 ini membuat kita insyaallah selamat. Insyaallah kita selamat semua insyaallah. Arafta anna kulla insani yahtaju ila murabbin qaidin mursyidin yurabbi qalbah. Kamu tahu bahwa semua manusia ini butuh pada seorang murabbi yang menuntun, memberikan petunjuk. Bahasa Abuya yurabbi qalbah, yang mendidik hatinya. Pertama, masalah hati supaya selamat. Wa yuhadzibu akhlaqah, mendidik akhlaknya. Wa ya'ti bihi ilallah, dan membawa dia untuk menuju Allah, wusul kepada Allah. Kalau kita punya seorang guru murabbi, walladzi bi suhbatihi, yang dengan berteman dengan seorang guru murabbi, Allahu yahfazuh, kata Abuya, Allah akan menjaganya. Karena punya guru murabbi. Dari apa? Minasyarri, daripada keburukan, wal hawa, ngikuti hawa nafsu, wal isyan, dan kedurhakaan kemaksiatan. Qalahu Abuya, kamu juga sudah tahu. Alhamdulillah kita punya guru ya. Alhamdulillah. Gandolan kita siapa?
Abuya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nomor 5, arafta hadis al-mar'u ma'aman ahab. Sering kita sampaikan al-mar'u ma'a man ahab. Sebab nuzulnya, sebab urutnya, suatu saat Rasulullah sedang berkhutbah Jum'ah. Kemudian ada seorang di antara audien Jum'ah instruksi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah. Mata sa'ah, kapan sih kiamat? Memang mau tidak mau kita harus siap untuk menghadapi kiamat dan akhir. Kemudian termasuk asratus sa'ah sekarang ini, mudah-mudahan selamat semua ya. Ini kan kesiapan kita untuk menuju selamat itu ya, kita sendiri sekarang sudah tahu betul ya bagaimana yang dikatakan Rasulullah itu satu persatu betul-betul menjadi suatu kenyataan ya. Satu contoh sekarang, Masya Allah, kata Rasulullah nanti ada satu zaman ini semuanya orang tertipu, yang yusaddaqul kadhib, si penipu itu justru yang dipercaya. Kemudian yukadzabul yang yang penipu dipercaya, yang teman zaman ulawari zaman ini wa yu'tamanu yang al-khain yu'taman, pengkhianat justru mendapatkan kepercayaan, dan begitulah. Termasuk diantaranya kemudian kata Rasulullah, wayantiku bihi ar-ruwaibidah, ikut ngomong di sini namanya kelompok ar-ruwaibidah. Ar-ruwaibidah ar-rajulut tafih, orang yang at-tafih. Tafih itu orang yang goblok, orang yang bodoh. Kata Rasulullah, yatakallamu fi umuril ummah, berbicara tentang urusan-urusan keumatan. Jadi sekarang berkembang namanya ar-ruwaibidah, pengamat-pengamat yang ngawur itu ya. Itu namanya ar-ruwaibidah. Orang awam ngelokno ulama dewi, ya pecah-pecahan dewi. Dan Masya Allah bingungkan orang ya. Mudah-mudahan kita nggak bingung ya. Jangan bingung, nggak usah bingung ya. Ini keadaan zaman. Jadi kalau sudah demikian, kita harus bersiap-siap untuk menjadi orang yang selamat. Maka ketika Rasulullah ditanyai oleh seorang audien Jum'ah, mata sa'atu ya Rasulullah, qala madza a'datta laha, kamu sudah siap apa kamu? Qala ma'adattu laha bikasiri salatin wala siyamin wala sadaqatin. Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan diri untuk kiamat ini. Banyak sholat juga tidak, banyak puasa juga tidak, banyak sedekah juga tidak. Kayaknya seperti kita juga ini ya. Ya. Jadi waktu itu juga ada seorang sahabat mengakui, ya Rasulullah, kula mboten termasuk wong sing kathah salat sunnati. Sunat posoni utawa sedekah ada juga. Walakinni uhibbullah wa rasulah, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulullah. Kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahab, seorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Akhirnya dari hadis ini, wabihi yusbihul jami'u ruhan wahidatan, dengan hadis ini maka seluruhnya menjadi satu roh. Wan naji minhum ya'khudhu biyadi akhihi, dan yang selamat daripada mereka insyaallah ngelendeng tangane sing ora selamat. Dari hadis yang singkat ini akhirnya ada satu kesimpulan, wabihi, dengan dasar hadis ini yusbihul jami'u, seluruhnya rohan wahidatan. Ini semuanya rohan wahidatan. Wan naji minhum ya'khudhu biyadi akhihi, sing selamat ngelendeng tangan sing ora selamat. Kita nggak tahu, saya nggak selamat mungkin. Digelendeng siapa yang selamat ya. Ini pentingnya kita bersama-sama untuk cinta karena Allah SWT.
Ini makna almar'u ma'ah. Coba mari kita bersama-sama mengucapkan inti hadis ini, wabihi yusbihul jami'u ruhan wahidatan wan naji minhum ya'khudhu biyadi akhi. Dengan dasar hadis ini maka seluruhnya bisa satu roh, insyaallah, alhamdulillah ya. Yang selamat akan menggelendeng temannya yang tidak selamat. Nomor 6, diulang lagi. Dan satu istiqomah itu lebih dari 1000 kali. Karena termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh demi kami, yang maksudnya adalah demi meraih kecintaan dan keridhaan Allah. Yang oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mungkin menghitung. Yang artinya kalian tidak akan bisa menghitung dan menyempurnakan seluruh jalan-jalan kebaikan dan ketaatan dengan daya, kekuatan, segala usaha keras dan seluruh kemampuan kalian. Kalian tidak akan mampu dan pasti tidak akan mampu meski telah kalian maksimalkan semua yang dimiliki. Jika demikian maka Anda harus menetapi apa yang Anda mengerti. Satu, Anda mengerti sungguhnya amal masuk kategori diterima jika lillah, billah, dan fillah. Yang kedua, Anda mengerti bahwa sungguhnya termasuk di antara sarana menuju sukses dalam amal ada 3 hal: jujur, ikhlas, semangat karena Allah. Yang ketiga, Anda mengerti bahwa sungguhnya termasuk keselamatan agama di akhir zaman ada 3 hal: harta yang halal, terus ngaji, dan bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Anda mengerti bahwa sungguhnya setiap manusia membutuhkan seorang murabbi yang membimbing, mengarahkan, mendidik hati, menjernihkan akhlak, dan yang membawa usul kepada Allah, yaitu seorang yang karena bergaul dekat dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya dari keburukan, kesenangan, dan kemaksiatan, sebagaimana disampaikan oleh Abuya dan juga sebagaimana yang telah kita terima dari Abina yang kita cintai, alhamdulillah. Yang kelima, Anda mengerti hadis seorang bersama orang yang dicintai, yang dengan itu seluruhnya menjadi satu jiwa, di mana orang yang selamat dari mereka memegang tangan saudaranya yang tidak selamat. Alhamdulillah, hati telah gandeng kita semuanya, amin. Nomor 6, arafta anna abuya qala, Abuya dawuh, wasya'nu fi hada mazidu mahabbatin wa riayatin fal muhibbu qaribu. Mari bareng-bareng. Wasya'nu fi hada mazidu mahabbatin wa riayatin fal muhibbu qaribu. Urusan dalam hal ini bukan masalah siapa Anda siapa dan siapa bukan itu. Anda seorang pengusaha yang berhasil, Anda seorang alim yang tinggi ilmunya, bukan itu katanya Buya. Tapi adakah dalam dirimu 2 hal? Mazidu mahabbatin wa riayatin, terkait dengan kecintaanmu pada orang lain selalu bertambah-tambah, plus tidak sekedar mencintai sekaligus mempunyai perhatian sak ngopenane kalau perlu. 2 sifat ini sebetulnya adalah gambaran at-tahalluk dengan akhlakir rahman, yang kemudian akhlakir rahman itu akhlakir rahman itu adalah Allah alladzi wasi'at rahmatu kullasyai, yang kemudian sehari-hari kita mengatakannya bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Yani 2 sifat Rahman, Rahim, dan Rabbil Alamin kembangkan dalam dirimu kepada siapa saja, yang kemudian kita bahasakan dengan nyenengno wong, nguwongno wong, gatekno wong, lan ora mbelakno. Ini luar biasa. Seorang akan mendapatkan maqam mahabbah minallah insyaallah
dengan cara at-takhalluq bi akhlaqir rahman ar-rahim dan rabbil alamin. Jadi intinya adalah kembangkan dalam diri kita ini jangan ibadah vertikal saja, ibadah namanya ibadah sosial, yaitu mencintai sesama, kemudian juga merhatikan sekalian, memperhatikannya, maka derajat tinggi akan diperoleh oleh seorang guru taman kanak-kanak. Masih satu contoh. Kalau ndak maka hanya guru Al-Quran pun sampai Allah mengatakan kunu rabbaniyin. Padahal bima kuntum tu'allimunal, hanya mengajar Quran. Kok sampai Allah memberikan namanya predikat Rabbani, wong kang bersifat dengan sifatnya Allah Rahman, Allah Rabbani. Toh hanya mengajar Al-Quran saja. Satu contoh. Tapi kan butuh keuletan, butuh kesabaran, butuh kemudian bagaimana sak ngopenane. Itu derajatnya disebut Rabbani. Rabbani jauh lebih tinggi dari profesor doktor, ya. Karena Allah sendiri yang mengatakan apa? Rabbani. Ini satu contoh. Maka fal muhibbu qaribu. Orang yang melaksanakan mahabbah ini, muhibbu mahabbah dan diai qaribun, dia sangat dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nomor 7, arafta annalaka bindimamika ila hadhil jama'ah mubarakah iltizamat min syakilatiha fasbut 'alaiha wa hafid 'alaiha. Engkau tahu bahwasanya ketika antum alhamdulillah bisa bergabung dengan jamaah ini, insyaallah jamaah ini mubarakah ya. Ada namanya iltizamat. Iltizamat itu kesanggupan apa saja. Dari mulai yang kecil yang besar, ada sakilah ini monggo betul-betul dicekeli. Jadi betul-betul dipegang. Fasbut 'alaiha wa hafid 'alaiha. Maka yang sering kami pesankan monggo dipun lakoni. Satu contoh jangan lupa, karena ini butuh keteguhan di akhir zaman. Kalau sebelum salam apa dibaca yo? Isti'adzah min arba. Sebelum salam jangan lupa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil wa min adzabi wa min fitnatil masiihid wa min fitnatil mahya. Allahumma inni as'aluka as-sabata bil amri wal azimata wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka qalban salima wa as'aluka lisanan shadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa as'aluka lima ta'lam innaka allamul. Ini satu contoh ya. Itu kalau terus yang penting notok mari Gusti Allah, pintu notok mari Gusti Allah, itu sambungnya sama Allah, itu yang membuat kemudian kita mendapatkan nilai di sisi Allah SWT ya. Kasbut alaih. Jadi walaupun itu wirid qauli, apalagi wirid fi'li, monggo dilakoni yang sudah bisa. Arafta anna ta'ala yuhibbul jamal was-saha wan nadhafa. Di qauli sallam ini penting, keindahan, kelomanan, bersih. Ini juga jangan diabaikan. Karena Rasul bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sahiyun nadhifun. Allah itu maha indah, cinta kepada keindahan. Sahiyun, Allah itu maha loman, cinta kepada kelomanan. Nadhifun, Allah itu maha bersih, yuhibbun nadhafa. Ya, diulang. Nomor 6, Anda mengerti bahwa sungguhnya Buya menegaskan hal pokok di sini adalah kecintaan, dan perhatian yang terus bertambah. Sungguh sang pecinta itu dekat. Nomor 7, Anda mengerti bahwa sungguhnya dengan bergabung menjadi anggota jamaah yang diberkahi ini, maka Anda memiliki iltizamat, kesanggupan. Ayo yang multazim, murafik, yang kemarin baru ikrar, jangan lupa iltizamat. Sebagai sakilahnya maka silahkan dirutinkan dan dijaga. Nomor 8, Anda mengerti bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai keindahan, kedermawanan dan kebersihan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah maha indah,
mencintai keindahan, Maha Pemurah, mencintai kemurahan, Maha Bersih, mencintai kebersihan. Nomor 9, arafta anna hunaka maqaman, bahwa di sana ada namanya kedudukan yutaqarrabu bihi wa yutawassadu bihi ilallah, yang menjadi kedekatan dengan Allah, wusul kepada Allah, buktinya akan dipilih oleh Allah bil istifa'i indahu. Apa? Faqad ruwiya annahu lamma nazala, diriwayatkan ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim di akhiri suratil waqiah, setelah Allah SWT jadi berfirman dalam surat waqiah itu cukup panjang kaitannya dengan kekuasaan Allah SWT yang luar biasa kepada siapa saja, kepada malaikatnya, kepada hambanya yang baik, kepada hamba-hambanya yang durhaka, macam-macam. Sudahlah, kalau mau syukur itu gampang, tunjukkan kesyukuranmu, fasabbih bismi rabbikal azim. Itu diakhiri dengan fasabbih bismi rabbikal azim fi akhiri suratil waqiah. Akhirnya cara Rasulullah untuk menerapkan perintah ini, qala Rasulullah SAW, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah perintah ini dalam rukukmu. Karena itu waktu rukuk kita baca apa? Subhana rabbiyal azim. Walamma nazala qaulu ta'ala sabbih isma rabbikal a'la, qala alaihi salatu wassalam ij'aluha fi sujudikum. Karena itu waktu sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Walamma nazala suratul fathi awin nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi wajah ja'ala yaqulu fi ruku'i wa sujudih. Rasulullah kemudian dalam ruku' sujudnya membaca subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ada yang perlu kita pelajari dari pelajaran ini. Kapan kita dalam titik terendah di sisi Allah? Kapan sih? Waktu apa? Waktu ruku. Waktu apa? Sujud. Secara filosofi, jadi bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pada manusia yang ada di kepalanya itu, semuanya di situ hal-hal yang luar biasa, dari mulai akalnya, pendengarannya, penciumannya, masya Allah ya. Yang luar biasa, menjadi manusia pilihan oleh Allah selain manusia ya. Tapi kapan rukuk berarti kita harus bagaimana menyamakan kepala dengan apa? Dengan pantat. Yang pantat itu ada apanya? Kan gitu aja, gampang kan? Toh semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepala dengan segala nikmat yang ada luar biasa. Sementara juga jangan kau remehkan namanya pantat deh. Ada apa? Bolongan titik itu. Wambune masya Allah ya. Kapan ngentut dia? Akhirnya istilahnya podo wae, semuanya dari Allah. Yang ini kaitannya dengan nikmat, katakan jangan diabaikan. Toh itu nikmat. Bayangkan orang nggak bisa kentut ya. Tapi ukurannya namanya kepala dengan segala nikmat yang tinggi, sementara ini adalah kentut. Podo wae ya. Sudahlah. Saat manusia mungkin dalam keberhasilan, masya Allah luar biasa. Apapun sudahlah. Tasbih saja. Cukup pujian sama Allah, jangan ada istilahnya mengeluh, jangan ada istilahnya mencela. Pokoknya alhamdulillah, subhanallah, itu aja sudah. Dalam keadaan apa saja. Maknanya dalam rukuk ini adalah titik rendahnya manusia. Apalagi sujud, titik paling terendah manusia di hadapan Allah. Karena kepalanya harus kalah dengan apa? Pantatnya. Kepalanya sama dengan lututnya. Kepalanya sama dengan apa? Dengan kakinya. Jadi terus bagaimana maksudnya? Ya sudah, keadaan apa saja, yang terpenting kamu tetap alhamdulillah, subhanallah, tidak ada lebih daripada itu. Akhirnya kemudian justru di akhir
ketika turun surat Al-Fatr An-Nasr, yang dahulunya Rasulullah perintah kepada kita waktu rukuk membaca apa? Subhana rabbiyal azim, sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Maka setelah turunnya idza ja'a nasrullah apa? Allah Rasul perintah, jadikanlah ucapan ini justru di ruku dan sujud, karena fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka menjadi subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, itu. Makanya jadi sekarang sebaiknya antum karena ada dua hal ini kita sudah pelajari, maka waktu rukuk baca apa? Plus ditambah, jadi tambah ono karo-karo ngono lho ya. Jadi subhanarabbiyal azim ya. Sebenarnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir. Kalau rukuk subhanallah dan ditambah apa? Subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, jadi dikumpulkan dua-duanya, lepas daripada biasanya kalau subhanallah azim itu NO, subhanallah ala NO, ada subhana rabbana wa bihamdika allahumma Muhammadiyah. Surat ngono lah ya. Karo-karo dibaca dua-duanya. Ini Imam Nawawi mengatakan kalau ada riwayat dalam sholat sekian banyak bacaan, sebaiknya dibaca semua, tidak apa, lebih baik katanya. Karena dari riwayat ini, maka sebaiknya antum waktu sujud baca apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Ruku apa? Subhanallah wa bihamdih, terus baca apa? Subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini artinya memberikan pelajaran penting, ana apa-apa muni alhamdulillah, wis aja muni apa-apa, aja muni lo, aja muni apa ya. Penting. Ini saja kalau antum lakoni, Masya Allah, nilainya tinggi di sisi Allah. Jadi satu saat kita dapat masalah bonus 50 juta, alhamdulillah. Kita ambil di bank, ya. Terus begitu keluar, subhanallah, di luar bank kita dijamret. Alhamdulillah. Temen dah. Ngene, wow, sedekah kate ngelungno ya. Ya pret. Ini jadi ujian kita itu nanti pada saatnya kapan kita buktinya diuji oleh Allah. Muni alhamdulillah perlu. Nanti kalau lo nanti naik ke apes aku naik ke meso ya. Bisa naik kepada stres bahkan bunuh diri itu. Makanya jadi ada apa-apa wis alhamdulillah ala kulli hal. Sampai dengan tingkat inilah akhirnya Allah berfirman, qulil hamdulillah wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Kesejahteraan atas hamba-hambanya Allah yang dipilih. Jadi hanya dengan mengamalkan itu dalam keadaan apapun, alhamdulillah, insyaallah dipilih menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya maqamul hamdi wa tasbih, alhamdulillah dan subhanallah ala kulli hal. Arafta anna hunaka tijaratan lan tabur. Sama Allah menggunakan bahasa tijaratan lan tabur, berupa namanya dagangan yang tidak pernah akan merugi. Bagaimana kita bisa melaksanakannya untuk mendapatkan dagangan rugi ini? Nyatanya juga tidak mesti harus banyak. Yang penting 3 ini komitmen kita apa tidak, rutin apakah tidak. Hanya 3 poin bersamaan dan kehidupan ini kita lakukan, karena surat Fatir mengatakan innal ladzina yatluna kitaballah, kemudian wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi ini dirutinkan saja, ini sudah merupakan derajat yang tinggi insya Allah.
Segala wong Islam apa sih? Isane apa sih? Mendina maca Quran, kemudian setiap hari sholat yang baik. Yang ketiga, tidak pernah lepas untuk bersedekah sirran wa ala niatan. Allah memberikan arti apa? Yarju natijaratan lan tabu. Pengertiannya liyuwaffirhum ujurahum. Berarti kalau kita melaksanakan tiga hal ini bersamaan sehari-harinya, Allah akan menyempurnakan pada mereka akan pahala mereka. Berarti ini masalah keakhiratannya, ukhrawinya. Wa yazidul fadlih, menambah kepada mereka akan anugerahnya, berarti ini urusan dunianya. Jadi liyuwaffihum ujurahum keakhiratannya, wa yazidul fadlih dunianya. Masya Allah, lancar kabeh. Dengan tiga hal itu saja. Innahu ghafurur syakur. Ini lepas selanjutnya, ini ono apa-apa gampang disepuro karo Gusti Allah. Hanya kan tiga hal. Ada apa? Gampang disepuro dene kuwi. Syakurun. Allah Maha mensyukur itu maknanya sampai amal-amal yang kecil apapun diberkati oleh Allah. Jadi maknanya syakur itu walaupun kita amal paling kecil itu menjadikan catatan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syakur. Hanya karena kita menjalankan berdoa innal ladzina yatluna tilawatul Quran. Yang kedua apa? Iqamus shalah. Yang ketiga infak. Ini butuh komitmen, butuh keistiqomahan. Jadi sehingga kemudian setelah kita tahu ini araf tahada wa hada wa lumma jarra faljam, maka tetapilah. Itu saja sudah. Jadi sementara kita alhamdulillah ada jalan yang kita dapatkan dari Allah sendiri-sendiri nggak sama. Itu maklum, nggak mungkin semua orang sama. Karena kita melakukan jalan seperti kita berjamaah ini, ada suatu jalan. Kemudian kita mau ngaji, ini satu jalan. Dan kita apa saja kemudian ada keterikatan ini satu jalan ini. Alhamdulillah. Butuhnya apa? Cuman wa araf tawa wal jam, itu saja sudah diulangi. Nomor 9, Anda mengerti bahwa sungguhnya di sana Anda ada makom untuk mendekatkan dan membawa diri kita sampai kepada Allah dengan menjadi manusia yang terpilih di sisinya. Sungguh telah diriwayatkan bahwa ketika turun akhir ayat surat Al-Waqiah, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka Nabi SAW bersabda, jadikanlah ini bacaan dalam ruku kalian. Kemudian turun firman-Nya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Al-A'la ayat 1. Maka Nabi SAW bersabda, jadikanlah ini bacaan sujud kalian. Dan ketika turun surat Al-Fatah atau An-Nasr, maka dalam ruku dan sujud beliau membaca, Maha suci Allah, wahai Tuhan kami, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah diriku. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ucapkanlah alhamdulillah dalam salam dan salam sejahtera untuk hamba-hambanya yang dipilih olehnya. Ini adalah maqal alhamdi wa tasbih ala kulli hal, makom memuji dan mensucikan dalam setiap keadaan. 10. Anda mengerti bahwa sungguhnya di sana ada perdagangan yang tidak pernah akan merugi, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Fatir. Surat Fatir, sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharap perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Demikian itu agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dan akhirnya 11, Anda mengerti ini dan seterusnya, maka harus menetapi. Alhamdulillah. Karena wa anfaqum marzaqnahum sawalidatan, maka jangan lupa di antum ya. Kena harus diblokir. Ada lazis, ada ini. Perhatikan, walaupun seperti itu, justru di sini adalah gambaran kita akan mendapatkan tempat yaitu berdagang yang dia akan pernah merugi ya.
Jadi seiring dengan ayat ini, maka kenapa ada DMM, kenapa ada Lazis, ada ini semuanya ada dalam rangka membuat ada ruang-ruang yang antum di mana saja bisa mengerjakan sesuatu kebaikan dan mudah-mudahan istiqomah. Itu sudah. Alhamdulillah wallahu yatawallal jami' bi ayatihi sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama tausiah dari Abina Murabbi Ruhina. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah dari beliau, dan semoga